halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Suka-Suka bulan April. Kalau kalian dengar bunyi anak kucing di belakang, itu artinya kucing gue yang kemarin baru lahir piik-piik itu sekarang udah gede dan mulai cerewet. Jadi daripada gue batalkan recording dan gue nunggu mereka diam dulu, ya udahlah ya. Kalian nikmati aja backsound gue. So, yang pertama kita bahas adalah perkara Jurdun belagu Snake Taro yang akhirnya perpanjangan dengan Yamaha. Jadi kabar ini memang gue bisa bilang breaking news. Kenapa? Karena selama ini gosip berhembus sepoi-sepoi, itu memang Snake Taro itu sudah tanda tangan dengan Aprilia dan perjanjiannya adalah mereka baru akan pengumuman di tengah musim. Karena memang selama ini bicaranya Snake Taro adalah, yo kita lihatlah nanti sampai tengah musim bla 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 bla. Oke? Ujung-ujungnya ternyata dia pengumuman dengan Yamaha. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Ya kalian nikmatilah backsound gue. Ini anak kucing lagi cari induknya. Induknya lagi main di luar. Nah, karena gue berisik ngomong di sini, dia pikir gue induknya kali. Kalau gue ngomong, mereka ngomong juga. Kalau gue diem, mereka diem. Jadi udahlah ya, nikmati aja. So, sebenarnya apa yang terjadi dengan Snake Taro sampai tiba-tiba dia memutuskan tetap perpanjangan dengan Yamaha yang sudah, sorry tuh saya kalau bisa gue bilang dipermalukan dalam tanda kutip. Karena ya dia bilang lah makin kesini makin kesana, nggak ada perkembangan bagus, budayanya terlalu berbeda, kurang mencontoh Eropa dan segala macam. Bahkan di konferensi pers Portugis GP kemarin, dia terang-terangan bilang bahwa saya punya opsi ke Aprilia atau ke Honda. Masih ingat? Itulah yang membuat bahkan sebuah media besar itu sampai bilang dalam tanda kutip ini adalah gladi resik pernikahan antara Aprilia dengan Quartararo. Why? Karena Aprilia sendiri sudah buang kata bahwa oh iya Aprilia dan Quartararo itu punya tujuan yang sama, yaitu meraih gelar juara dunia. Jadi adalah masuk akal bila Quartararo bergabung bersama kami karena kami punya tujuan yang sama. Quartararo pengen Jurdun lagi, kami juga pengen Jurdun. Masuk di akal? Karena memang sejak akhir musim lalu, Quartararo sudah bilang, saya mau Jurdun lagi. Tapi kita lihat nanti Yamaha di musim depan, di winter test musim ini maksudnya, apakah ada yang signifikan berubah? Ujung-ujungnya kan gak ada yang berubah, bener? Berisik banget ya, bentar. Oke, sudah agak sepi sekarang karena udah gue pindahin ke sebelah dulu. Diungsikan dulu untuk sementara waktu ya. Karena gue jadi nggak bisa konsen karena berisik banget. So, sampai mana tadi kita? Oh iya, jadi memang Kitingi kontrak dari Aprilia itu sudah ada di mejanya Quartararo. Sisa ditandatangan waktu di Portimao. Jadi memang sudah benar bahwa Quartararo itu kasih helm perpisahan untuk para krunya. Karena ternyata memang dia sebenarnya sudah mau tanda tangan. Jadwalnya udah mau tanda tangan nih sama Aprilia. Tetapi tahu nggak kenapa itu batal? Cek per cek setelah diteliti satu-satu klausulnya kandas di satu pasal. Apa? Gaji. Ternyata gaji yang ditawarkan oleh Aprilia itu cuma 4 juta euro. Dan ternyata gaji dia tahun lalu itu cuma 7 juta euro. Ya meskipun cuma 7 juta euro, dari 7 ke 4 kan namanya turun gaji. Bener nggak sih? Jadi ternyata diputuskan ditunda lah ini tanda tangan. Snake Taro gosipnya mencoba untuk menaikkan gajinya. Jadi mintanya ke Aprilia ini nggak bisa naik lagi apa? Emang mentok di 4? Jadi kalian kan sudah tahu Aprilia kan udah paceklik sponsor. Kalau kita mundur lagi ketika sebelum winter test yang gue bilang bahwa Papi Peririvolo mengincar Enea karena dia punya banyak sponsor di belakang, itu karena memang Aprilia kurang sponsor dan karena kurang sponsor kurang duit. Itulah kenapa kalau kalian mundur lagi ke podcast akhir musim, kalian bisa tahu apa yang terjadi antara Aprilia dengan Trackhouse Racing Team sampai Trackhouse itu memutuskan merekrut Papi Peririvolo biar nggak dikadalin. Karena memang mereka sebagai pabrikan tuh lagi butuh duit. Ditambah lagi kalau kalian mundur 2 tahun lalu masih ingat dramanya papa kembar yang minta naik gaji, yang sampai Aprilia itu harus menggelar rapat umum pemegang saham cuman untuk naikin gaji dia. Karena kan waktu itu papa kembar kalau nggak salah mintanya naik jadi 5 juta euro. Itu dia sudah minta mulai dari seri GP Indonesia di Mandalika. Waktu itu Mandalika adalah seri kedua. Masih ingat?
Itu dirapatin sampai diheres baru clear bahwa dia bakal digaji 6,5 juta euro. Itu pun setelah dia di Argentina dan di Amerika dia menang, dia pole. Jadi dia pecah rekor semuanya untuk Aprilia. Itulah kenapa dia naik gaji. Nah, misalnya idili cukup nggak untuk Quartararo? Aturannya kalau papa kembar yang mau didepak mestinya cukup dong. Kan cuma 4 juta, bener? Papa kembar kan 6,5 juta. Kalau Quartararo gantiin dia kan mestinya ada free 2,5 juta, bener? Itulah kenapa muncullah gosip sepoi-sepoi bahwa Papa Nina yang akan didepak. Karena kan Papa Nina gajinya 2,5 juta, ya taruhlah 4 juta lah ya. Kalau dia perpanjangan kemarin dia naik gaji, mestinya dari 2,5 juta mungkin naiknya jadi 4 juta. Itulah kenapa spare yang dikasih ke Snektaro itu cuma 4 juta. Itulah kenapa gosip berhembus sepoi-sepoinya Papa Nina yang bakal didepak, bukan Papa kembar. Karena kalau Papa kembar yang bakal pensiun, Aprilia pasti punya spare gaji 6,5 juta. Bener gak sih? Logikanya aja. Nah, kembali pirtinyi inyi idili, apa yang terjadi sampai Snektaro yang benar-benar nggak bisa terima itu 4 juta euro. Karena Aprilia dikasih kesempatan untuk bisa dinaikin nggak? Ternyata memang mereka butuh lagi yang namanya rapat pemegang saham. Dan itu tidak akan dilakukan sampai seri Amerika selesai. Masih ingat kemarin waktu di Amerikas GP, itu kan gajinya Papa kembar belum selesai dibahas. Sudah di Portimao baru keheres, baru pengumuman. Bener? Jadi emang nggak bisa secepat itu keputusannya kalau mau naik spare gaji yang ada di luar batasnya Papi Peririvola. Sebenarnya Quartararo udah bilang, saya mau nunggu sampai tengah musim. Kan memang mereka perjanjiannya adalah untuk pengumuman tengah musim. Tapi ternyata memang sejak akhir musim lalu winter test di Valencia, Papi Perilin Jarvis sudah mengajukan penawaran perpanjangan kontrak untuk Snektaro. Udah kebiasaannya Yamaha itu menawarkan perpanjangan kontrak di musim dingin. Kalian bisa lihat Bebe Vale waktu perpanjangan kontrak dulu selalu di awal musim. Snektaro waktu perpanjangan kontrak kemarin itu di Indonesia kan sudah perpanjangan, bener nggak? 2 tahun lalu, bener? Beda cerita kalau mereka nggak mau perpanjang, mereka akan ulur waktu. Tapi kalau mereka nggak bisa ulur waktu, artinya ridernya yang ulur waktu, mereka punya deadline karena mereka juga mau berburu rider lain. Gaji yang ditawarkan oleh Yamaha ternyata 10 juta euro. Alih-alih turun gaji dari 7 ke 4, turunnya 3 juta euro, Quartararo memilih untuk naik gaji 3 juta euro ke 10 juta euro. Ada yang bilang 12, ada yang bilang 10. Gua nggak tahu yang pastinya berapa. Apakah itu netonya 10 juta, kotornya 12 juta, bisa jadi. Karena kan potong pajak, sama seperti Jurdun maling kundang itu kan gajinya 25 juta euro, bersihnya dia terima 20 juta euro karena potong pajak. Jadi mungkin memang potong pajak 12 juta euro kotor, 10 juta euro bersih. Bisa jadi. Tetapi ini yang menjadi faktor utama kenapa Snektaro itu menjilat ludahnya sendiri bertahan dalam pernikahannya dengan Yamaha, meskipun ya kalau bisa dibilang rada-rada toksik ya. Yang satu demanding banget, needy banget, menghina banget, merendahkan banget, nggak puas banget. Tapi begitu disodorin duit, diem. Mana pula Snektaro kalau posting apa-apa pasti pakai baju bermerek. Jadi ya bisa dimaklumi bahwa dia ngejar gaji. Gue bilang fate love irony. Karena kemarin ngomongnya apa, bilangnya apa, maunya hengkang, sudah bagi-bagi helm perpisahan. Drama banget gak ya? Ujung-ujungnya saya kembali bersama Yamaha. Elah. Apakah Aprilia kena prank? Kalau menurut gue, catat ya, menurut gue Aprilia emang sengaja nggak mau nambahin spare-nya. Sebenarnya mereka akan sangat sulit menolak seorang Quartararo yang memang berniat mau Jurdun lagi. Jadi pasti dia kerja keras gimana caranya supaya dia bisa Jurdun. Ditambah dengan Aprilia punya motor yang lumayan mumpuni, bener? Tetapi yang menarik bagi gue adalah kenapa Aprilia nggak sedikit memaksa para petingginya untuk nambahin lagi lah gajinya. Masa beneran nggak bisa naik dari 4 juta euro? Beneran nggak bisa? Untuk sekelas 1 Jurdun ya memang itu wajar mungkin. Tapi kan dia gajinya di Yamaha 6-7 juta euro. Ya anggaplah 6 juta euro. Ya paling nggak disamain lah ya. Apa nggak bisa? Semoga gua salah bahwa sebenarnya memang Aprilia itu cuman mancing-mancing doang, Noel. Jadi kalau menurut gua ini adalah cara mereka untuk menolak halus sebenarnya. Kalau mau ya oke, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Bener nggak? Karena kalau menurut gua spare itu bisa dinaikin. Lu sisa ngomong aja sama petinggi, ini rider Jurdun loh yang mau masuk, masa nggak bisa dinaikin? Bener nggak?
Papa kembar aja yang nggak ada jurdunnya, menangnya baru sekali itu sama Aprilia waktu perpanjangan kemarin, itu dapat 6,5 juta euro. Bener nggak? Masa satu jurdun ini nggak bisa? Logikanya. Jadi pikiran gua, dan semoga gua salah, ada kemungkinan Aprilia cuman ibarat kata mancing. Kalau mau oke, kita punya motornya, gajinya kita segini, lu mau atau kagak? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, kalau mau ya oke, sini. Masuk di akal? Karena sebenarnya yang mereka incar tetap kembali lagi ke Enea Bastianini. Karena dia bawa banyak sponsor, plus gajinya nggak terlalu mahal. Kembali lagi gue bilang ada kemungkinan dia didepak oleh Jorge Martin. Karena di atas kertas memang lebih layak Jorge Martin untuk seat itu. Jadi mereka tetap mengincar Enea Bastianini. Apakah Jorge Martin masuk di daftar kedua? No. Daftar kedua diisi, kembali lagi gue bilang, Marco Bez. Kenapa? Karena dia adalah nama yang disebut oleh Papi Peri Rivola selain Enea Bastianini. Apa kabar dengan calon ikan yang resmi gagal, Jorge Martin? Gua rasa dia akan tetap masuk listnya Aprilia hanya bila kedua nama di atas, Enea sama Bez itu nggak didapat, baru Jorge Martin. Kenapa? Karena kembali lagi, Papi Peri Rivola bilang mereka mau cari rider KTPI. Jadi KTP diduluankan, Kak. Udah gue bilang kalau KTP. Tapi kalau memang dua-duanya itu nggak bisa, nah mulailah Jorge Martin bisa masuk. Kenapa? Karena dia pasti dapat rekomendasi dari papa kembar. Papi Peri Rivola bilang mereka butuh rider KTPI untuk memancing sponsor. Mereka lagi cari sponsor, itu masalahnya. Dan dengan dua rider KTPS di Aprilia, ternyata nggak ada sponsor yang tertarik. Jadi mereka sedang mengincar rider KTPI yang ada kemungkinan untuk menarik sponsor Italia. Jadi Enea masuk daftar pertama karena dia punya banyak sponsor di belakangnya. Selanjutnya Marco Bez. Baru Jorge Martin di daftar ketiga. Apa kabar dengan Marc Marquez? Marc Marquez sama sekali nggak masuk list mereka, sorry to say. Kenapa? Karena mereka harus bayar gajinya Marc Marquez dan mereka jelas nggak punya duit kalau mau bayar gajinya Marc Marquez. 4 juta aja udah mentok, Kak. Dompet udah cekak, jadi nggak bisa. Jadi dengan resmi diumumkannya Snake taruh perpanjangan dengan Yamaha, artinya peluang Marco Bez untuk jadi rider pabrikan di Yamaha itu nol. Nggak bisa. Artinya bargaining point Yamaha untuk Pramac maupun VR46 agar bisa membuat salah satu rider kesayangan mereka menjadi rider tim pabrikan kan itu udah nggak ada. Jadi ya nilai tawarnya agak sedikit turun. Kembali lagi, apakah VR46 mau membayar santan instannya atau enggak? Karena Marco Bez itu tetap menjadi pertanyaan. Apakah dia akan dapat seatnya Enea? Atau dia akan dapat seat di Aprilia, entah itu ke Papa Nina atau Papa Kembar, atau malah nggak dapat apa-apa. Sorry itu saya udah gue bilang dia ini korbannya santan instan VR46. Karena kalau bukan Uchiyo keketahan dia kemarin, dia udah di Pramac, udah naik motor pabrikan, mungkin sudah bisa bersaing untuk gelar. Lain cerita kalau kita membahas soal Marc Marquez. Nah, ini lagi nih Saving Private Mark. Jadi, gosip berhembus sepoi-sepoi, KTM berencana memanfaatkan perubahan kepemilikan Dorna untuk mendapatkan satu slot tim satelit. Jadi pada dasarnya KTM itu senang dengan bergabungnya Liberty Media. Kenapa? Karena itu memperbesar kemungkinannya mereka untuk tampil di pasar Amerika lebih banyak dan bisa menarik sponsor lebih banyak. Dan itu artinya menarik uang lebih banyak sih. Ditambah lagi dengan kalau ada Liberty Media, ada kemungkinan, nah ini udah gue bahas di blog, ada kemungkinan mereka punya lobby untuk nambahin tim satelit. Masih ingat kemarin itu dramanya sampai mereka harus depak Pol Espargaro demi Acosta? Karena Dorna nggak mau kasih slot tim satelit. Ada kemungkinan MV Agusta menjadi tim satelit mereka sama seperti Gas-Gas. Gas-Gas itu kan aturannya mestinya jadi pabrikan sendiri. Tapi di MotoGP mereka jadi tim satelit. Nah, maunya akan seperti itu juga MV Agusta. Apa alasan kuatnya? Marc Marquez punya seat. Pinter nih KTM, karena kan Saving Private Mark Season 2 ini lagi dijalankan. Nah, di Ducati itu sedang dikembangkan skenario oleh para buzzer, entah itu media pendukungnya Gresini maupun media pendukungnya KTPS, untuk pabrikan Ducati memberikan hanya satu motor pabrikan ke Pramac dan satu motor pabrikan lagi dikasihkan ke Gresini. Dengan alasan bahwa Fermin Aldeguer itu rookie yang dalam tanda kutip tidak layak mendapatkan motor pabrikan.
Terlepas dari apakah ada duit atau enggak Marc Marquez untuk bayar Grace ini supaya bisa dapat motor pabrikan dari Ducati. Karena kan yang diutamakan adalah kontraknya Pramac dulu. Karena yang perpanjangan kontrak kan Pramac. Nah, Pramac itu Gino Borsoi udah bilang kami mau memanfaatkan opsi perpanjangan 2 tahun lagi dengan 2 motor pabrikan. Apakah Pramacnya mau pindahin 1 motor pabrikan ke Grace ini atau enggak? Ini adalah perkara lobbynya dengan Paolo Campinotti. Kita lihat seberapa kuat lobby manajernya Marc Marquez. Ini sih Emilio Alsamora bilang, oh itu urusannya manajernya dia. Waktu ditanya soal motor pabrikan, Alsamora langsung bilang, oh itu urusan manajernya. Karena memang manajernya yang harus melobi Paolo Campinotti. Kalau misalnya dia punya duit nih untuk bayar motor pabrikan ke Ducati, dia harus lobby Paolo Campinotti untuk bisa melepaskan 1 motor pabrikan supaya bisa dibeli sama Grace ini. Emang bisa? Ya bisa, karena kan mereka tim satelit. Dan tim satelit itu kalau ada duit dan pabrikannya mau kasih, ya dikasih. Nah masalahnya kan Ducati itu memang maunya cuman punya 4 motor pabrikan di track. 2 sudah pasti sama tim pabrikan, 2 lagi di tim satelit. Nah itu bakal Pramac aturannya. Kalau menurutnya Gino Borsoi, kontraknya untuk opsi 2 tahun ke depan itu adalah 2 motor pabrikan. Nah kalau mau 1 jatah motor pabrikan dipindahin ke tim satelit lain, ya berarti harus lobby ke Paolo Campinotti. Kenapa VR46 kemarin nggak dapat motor pabrikan untuk base? Karena masih berjalan kontrak antara Ducati dengan Pramac, di mana 2 motor pabrikan itu harus untuk Pramac. Kecuali kalau base mintanya motor pabrikan untuk tahun depan, ya mungkin bisa, karena tahun ini mereka lagi proses perpanjangan kontrak, jadi bisa diganti klausulnya. Gue pinisirin semampu apa manajernya Marc Marquez membujuk Paolo Campinotti dan membujuk Repsol agar Velmin Aldegar itu mau pakai motor bekas. Ini menarik karena KTPS itu lagi terpecah-pecah. Repsol punya Velmin Aldegar sebagai bintang, Red Bull punya Acosta sebagai bintang, Dorna dan Basser KTPS berusaha mempertahankan Marc Marquez. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka masih ragu dengan Acosta, apalagi Velmin Aldegar. Karena gue bisa memaklumi KTPS sangat menjaga dia karena sejauh ini dia adalah rider yang diharapkan bisa mengejar rekornya seorang Valentino Rossi. Ya, Pedro Acosta adalah masa depan MotoGP, tapi kita nggak tahu dia bakal bisa dapat berapa jurdun. Karena dia baru start. Sementara Marc Marquez itu sudah start duluan ketika Valentino Rossi masih balapan. Jadi dia sudah pegang rekor yang lumayan sisa dikit lagi dapat rekornya Valentino Rossi. Itulah kenapa DPRD tingkat pusat sangat mempertahankan seorang Marc Marquez paling nggak dapat rekornya dulu lah Valentino Rossi. Jadi mereka bisa sedikit menggantikan dalam tanda kutip seorang Valentino Rossi yang sedikit-sedikit disebut, dikit-dikit disebut, padahal orangnya lagi sibuk balapan mobil di sana gitu kan. Gua rasa ya wajar ABR tuh agak-agak gusar sama dikit-dikit Valentino Rossi, dikit-dikit Valentino Rossi. Ditambah lagi dengan Pedro Acosta itu disebut-sebut punya vibe-nya Valentino Rossi. Orang-orang di luar buzzer KTPS itu berpendapat bahwa Pedro Acosta ini punya vibe gabungan antara Valentino Rossi dengan Marc Marquez. Yang paling gampangnya adalah the next Marquez. Itulah kenapa gua ngerti ABR tuh agak-agak, wah dia nggak akan sehebat Marc Marquez, dia nggak akan begini, dia nggak akan begitu. Masalahnya kenapa dia dianggap punya vibe Rossi? Karena dia memulai karir MotoGP-nya dari tim satelit. Inilah kenapa dia dianggap punya vibe Valentino Rossi. Ditambah dengan dia rendah hati, meskipun ya nggak seramah Valentino Rossi. Tapi gue suka jujurnya, dia bilang dia itu orang yang gampang kesal. Tapi memang dia punya vibe seorang Valentino Rossi yang mulai dari tim satelit, dari bawah, pakai motor bekas. Kenapa dia dikaitkan punya vibe Marc Marquez? Karena dia KTPS. KTPS yang membuat semua orang merasa bangga bahwa dia itu punya kemampuan meskipun dia masih sangat muda. Karena yang punya talenta seperti itu selain Bebe Vale itu adalah seorang Marc Marquez. Jadi itulah kenapa dia dibilang gabungan vibe seorang Valentino Rossi dan Marc Marquez. Karena di wawancara terakhirnya itu Marc Marquez sudah bilang, ya segala sesuatu ada masanya. Kalau dulu saya menyalip Rossi, menyalip Lorenzo, menyalip Pedrosa, sekarang giliran Pedro Acosta menyalip saya. Jadi memang segala sesuatu ada masanya. Pedro Acosta waktu ditanya, kamu gak takut apa menyalip Marc Marquez? Jadi Pedro Acosta itu bilang, ya kan dulu dia menyalip Valentino Rossi. Nah sekarang saya menyalip dia, gantian dong. Apa yang dia lakukan ke Valentino Rossi ya saya lakukan ke dia. Ya sama, kurang lebihnya sih seperti itu. Saya memang menyukai duel karena itu membuat saya bersemangat. Dan untungnya adalah saya tidak pernah menyenggol terlalu keras. Kalau dulu-dulu itu saya pasti kasih jatuh orang, pasti saya tabrak.
Sekarang 3 tahun terakhir saya sudah berubah, dan itu perubahan terbesar saya. Saya bisa mengontrol duel saya, tidak pernah menghadap RD gara-gara saya menjatuhkan rider lain. Tetap memberikan show, pertunjukan tanpa harus mencelakai orang. Ini yang gue bilang vibe-nya Valentino Rossi. Memberikan pertunjukan duel tapi dengan cara yang clean. Jadi Pedro Acosta bilang, saya menikmati apa yang saya lakukan dan saya dibayar untuk melakukan apa yang saya lakukan. Kurang apa lagi? Saya harus berterima kasih kepada orang tua saya yang berkorban begitu banyak hal untuk saya sampai di titik ini. Karena kalau tidak, saya mungkin sekarang lagi cari ikan sama bapak saya. Karena kan dia anaknya nelayan. Tapi semoga gue salah kalau Pedro Acosta bisa tampil memukau di America's GP Texas nanti di depan publik Amerika. Ada kemungkinan dia akan mendapat sponsor lebih banyak karena dia adalah masa depannya MotoGP. Sorry to say ABR. Jadi Papi Peri Brivio bilang, MotoGP itu terkenal karena Valentino Rossi dan sekarang itu mengalami perubahan karena Valentino Rossi sudah pensiun. Jadi sekarang pesonanya sudah mulai memudar. Untungnya sekarang penontonnya tetap tinggi. Kenapa? Karena tahun lalu sudah ada format sprint race. Jadi meskipun mengalami penurunan tapi ya tetap tinggi lagi sekarang karena sudah ada sprint race. Itulah kenapa Liberty Media tertarik karena mereka menganggap di masa depan balap motor ini akan sama terkenalnya dengan F1. So, pasca akuisisi MotoGP oleh Liberty Media, selain lobby penambahan slot tim satelit, ada kemungkinan para rider itu mengajukan pengurangan sprint race. Jadi, gosip berhembus sepoi-sepoi akan ada, kalau nggak salah namanya rider union atau apa gitu. Kalau kalian dengar gosip sepoi-sepoi dari Catalan GP tahun lalu, kalian pasti tahu bahwa para rider itu sangat keberatan dengan sprint race. Nah, kemarin di Portugis GP, Papa Kembar, Pak RT satu itu kembali lagi ngomong. Dia ini sebagai ketua RT karena dia adalah rider tertua di track. Karena Bevale udah pensiun. Jadi dia bilang, kita nggak bisa terus seperti ini formatnya karena ini sangat amat melelahkan. Jadi mereka berencana membentuk persatuan para rider untuk meminta kepada Liberty Media sebagai pemilik baru untuk mengurangi sprint race menjadi ala-ala F1. F1 itu kan nggak semua seri menggelar sprint race. Jadi mereka maunya seperti itu karena memang itu sangat melelahkan secara mental dan fisik bagi para rider dan kru. Jadi Oscar Haro, mantan manajernya LCR itu bilang waktu pesta akhir musim di Valencia tahun lalu, itu 2 orang mekanik Ducati minta tolong sama dia untuk dicarikan pekerjaan di kejuaraan junior karena mereka merasa sangat tertekan dan kelelahan dengan format sprint race yang sekarang. Ditambah lagi dengan satu musim memang cuma 22 seri, nggak sebanyak F1, tetapi itu mepetnya luar biasa. Dan 3 minggu 2 minggu itu cuma untuk race away. Kalau dia sudah di Eropa, pasti jedanya cuma seminggu, dan itu menurut mereka sangat melelahkan. Jadi Oscar Haro itu sangat mengapresiasi caranya tim Ducati Pramac untuk membagi bonus kepada para kru dan mekanik berdasarkan hasil yang diperoleh oleh tim. Jadi kan kemarin Jorge Martin tuh kalau dia menang sprint race lah, menang apalah, podium lah, pola, segala macam itu kan ada hadiahnya tuh. Itu yang dibagi jadi bonus. Jadi katanya Oscar Haro, ya paling enggak adalah yang bikin mereka senang karena mereka itu pada dasarnya sangat kelelahan. Rek capek banget, kurang lebihnya sih seperti itu, rek. Nah ini yang gosipnya berhembus sepoi-sepoi mau diminta ke Liberty Media melalui Rider Union, persatuan para rider. Nah Carlos Ezpeleta, direktur olahraga Dorna mulai nih ngomong. Karena kan kemarin Opa Ezpeleta, Carmelo Ezpeleta bilang, kita akan tetap mengadakan sprint race di semua seri. Kenapa? Karena itu udah termasuk dalam tiket. Tetapi Carlos Ezpeleta mulai ini ditanya, karena kan memang Carmelo Ezpeleta sebagai CEO-nya Dorna diberi kuasa oleh Liberty Media untuk mengelola MotoGP dan anak-anaknya. WSBK, Moto3, Moto2, Moto3 dan semua-semuanya lah. Nah, karena Carmelo Ezpeleta itu umurnya sudah 78 tahun apa ya? Pokoknya hampir 80 tahun lah, dia itu udah tua banget, udah mau pensiun. Jadi ditanyalah sama Carlos Ezpeleta, wakil ketua DPRD tingkat pusat. Carlos Ezpeleta bilang, pada dasarnya kami bukannya tidak mau mendengar rider, tetapi ini adalah solusi yang terbaik untuk saat ini. Dan kalau memang rider mau membentuk persatuan rider, ya kami dukung. Soal apakah nanti didengarkan atau tidak itu kan kita akan membicarakannya nanti melalui kesepakatan.
Tetapi bukan berarti kami memaksakan sprint race ini karena kami tidak mau mendengarkan rider. Kalau kalian mundur-mundur lagi, siapa yang didengarkan oleh DPRD tingkat pusat? Ya Marc Marquez. Papa kembar nggak akan dihitung, para rider lain itu nggak akan dihitung karena cuman butuh seorang Marc Marquez yang adalah ikan niunya Dorna untuk bilang iya, sudah. Makanya Papa kembar bilang, kapan mereka bicara sama rider? Rider nggak pernah setuju soal sprint race, tapi ya ini kan kejuaraannya Dorna. Itulah kenapa, karena para rider ini merasa nggak didengar, dibikinlah itu persatuan para rider. Jadi Carlos Ezpeleta bilang, ya bukannya kami nggak dengarkan sih, tapi ya itu kan hak mereka kalau mereka mau bikin persatuan para rider. Tetapi pada saat ini situasinya ini adalah yang terbaik, mengadakan sprint race di semua seri. Jadi ya kita lihat nanti apakah Liberty Media mau untuk meluluskan permintaannya para rider ini atau ada solusi lain. Kita lihatlah. Nah, kemarin juga ada yang nanya, kira-kira apakah Umbrella Girl, gadis payung, di MotoGP itu akan dihapus seperti di F1? Jadi di Amerika itu kan gerakan feminismenya yang memang luar biasa. Jadi menurut mereka itu adalah eksploitasi perempuan. Nah, sementara di MotoGP, Umbrella Girl masih bertahan. Jadi mulai dipertanyakan kalau Liberty Media yang mengambil alih MotoGP, apakah gadis payung akan dihapus? Opa Ezpeleta bilang keberadaannya gadis payung, Umbrella Girl, itu adalah untuk memuji perempuan. Gue pakai kata memuji karena kalau bilang memuliakan itu agak-agak menghina justru kalau menurut gue. Itu untuk memuji kehadiran perempuan. Tapi ya mungkin penampilannya mungkin ya agak-agak diubah, gue nggak ngerti. Kalau memang akan tetap ada Umbrella Girl di sana. Tapi ya begitulah, kita lihat nanti apa kata feminis soal Umbrella Girl di MotoGP. Karena intinya adalah Liberty Media itu pengen ada MotoGP 2 kali paling enggak di Amerika dan mengurangi seri di Eropa, terutama di Spanyol karena kan Spanyol sekarang memegang seri paling banyak, sementara Italia cuma memegang 2 seri. Jadi menurutnya Liberty Media 2 seri di Italia akan tetap dipertahankan, tetapi seri di Spanyol kemungkinan akan dikurangi. Nah, ini yang bikin sirkuit Aragon itu berusaha mati-matian mempertahankan jadwal dia di kalender MotoGP. Jadi sekarang itu sedang proses rehabilitasi trek, diganti aspalnya semua, tikungannya dirubah dan segala macam, supaya tahun 2027 nanti mereka akan tetap bisa menggelar MotoGP. Pirtinyi ini idili, apakah Liberty Media mau? Karena Liberty Media itu nggak berniat menambah jumlah seri, mereka tetap ingin paling banyak 22 seri, tetapi seri Eropa, terutama Spanyol, itu akan di-courting, kemungkinan mereka akan mampir ke Jazirah Arab. Jadi bukan cuma Qatar, entah nanti ke Arab Saudi, pokoknya di mana ada Crazy Rich. Karena mereka kejarnya duit dan sponsor. Crazy Rich itu tempatnya adalah Arab Saudi, Qatar, Amrik. Jadi itu yang mereka kejar. Nah, masalahnya adalah kalau lu nongol di Arab Saudi pakai Umbrella Girl itu kan agak ya, you know ya, nggak bisa. Itulah kenapa Umbrella Girl ini bakal jadi kontroversi lama-lama untuk para feminis. Dan kalau mereka akan mampir di Jazirah Arab. Nah, perubahan lain yang kemungkinan akan terjadi, tapi mungkin tahun 2027 adalah masuknya BMW. BMW itu bakal masuk jadi pabrikan terbaru. Karena memang bosnya BMW itu udah bilang, bos barunya BMW. Karena kan bos lamanya bilang, kita nggak akan pernah mau masuk ke MotoGP. Tapi justru bos BMW yang baru itu bilang, kami berencana untuk masuk ke MotoGP, emang ada niatnya. Kenapa? Karena selama ini saya itu sering jadi tamu di MotoGP karena BMW adalah mobil operasional MotoGP. Jadi saya itu bisa nonton MotoGP dan menurut saya kejuaraan ini sangat menarik. Jadi akan ada kemungkinan kami bergabung di MotoGP. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi BMW akan bergabung tapi tahun 2027 ketika CC mesin dikurangi. Jadi tahun 2027 nanti CC mesin dikurangi menjadi 850 cc dengan aero yang sangat dibatasi. Jadi nggak ada yang aneh-aneh lagi ala-ala yang sekarang itu udah nggak akan ada. Dan sudah bukan rahasia lagi, Yamaha akan pindah dari inline ke V4 mulai tahun 2027 ketika cc mesin diturunkan menjadi 850 cc. Entah apakah Snake Taro akan masih tetap bersama Yamaha tahun itu atau enggak. Tapi yang jelas, Snake Taro gosipnya itu tertarik dengan ide ini. Jadi ya kalau memang dia mungkin mengincar Jordan, kemungkinan dia ya kalau nggak tahun ini atau tahun depan ya berarti 2027 ketika turun cc ke 850 cc. Karena itu ibarat kata mulai dari nol semua. Karena cc-nya sudah berubah, pengembangan otomatis sama,
Plus aero kan udah dibatasi, jadi pabrikan-pabrikan Jepang yang buta aero ini itu punya keunggulan. Jadi ya kita lihatlah apakah Snake Taro akan tetap bertahan di Yamaha sampai motor ini berubah ke V4 dan akan jadi apa? Apakah akan berhasil Jordan atau enggak? Kita lihat aja. Jadi cukup menarik untuk melihat seperti apa perubahan di MotoGP, terutama untuk format-formatnya. Apakah total akan mengikuti F1 atau Dorna kekeh dengan formatnya sendiri, menggelar sprint race di setiap seri, dan tetap ada Umbrella Girl dan dengan slot tim satelit yang saklek. Kita lihat nanti, apakah Liberty Media punya sesuatu untuk bisa memaksa Dorna merubah format mereka. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Selamat Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan Lebaran. Selamat gantung belanga untuk yang nggak Lebaran. See you next time guys. Bye-bye.